Selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 128. Hasil pemeriksaan Jasmine telah keluar. Pihak laboratorium memberikan hasilnya ke Dr. Diki. Ketika melihat hasilnya, wajah Dr. Diki berbinar. Dia memeluk dan mengecup istrinya. "Kenapa sayang?" tanya Jasmine bingung. "Lihat ini." Dr. Diki menunjukkan hasil lab ke istrinya. Ketika melihat hasilnya, Jasmine menangis. "Aku hamil," ujar Jasmine tidak percaya. Suaminya menganggukkan kepalanya senang. Keduanya menangis terharu. Tidak butuh waktu lama, mereka diberi anugerah yang sangat luar biasa. Keduanya langsung memeriksakan kondisi kandungan Jasmine ke dokter kandungan. Dokter kandungan memberi selamat untuk teman sejawatnya, karena usia kandungan Jasmine dalam keadaan sehat dan telah masuk 6 minggu. Pelangi dan Bima telah selesai membersihkan ruko. Mereka seharian berada di ruko. Langit datang ke ruko menyamperi mereka. "Wah, lumayan," ujar Langit memberi pujian untuk adik dan temannya. "Sekarang tugas kamu untuk mengecat. Aku harus balik, kan sebentar lagi masuk kerja," ujar Bima. Langit setuju, dia berniat mengecat seluruh ruko. "Antarkan adikku ya," titah Langit. Bima menganggukkan kepalanya. Bima dan Pelangi telah meninggalkan ruko. Hanya Langit seorang yang ada di dalam ruko. Di dalam perjalanan, "Pelangi, arah apartemen kamu dekat tempat kerjaku. Bagaimana kalau aku mandi dulu, setelah itu aku antar kamu pulang?" Mengingat waktu yang tidak banyak, Bima harus mengajak Pelangi ke apartemennya. "Baiklah," sahut Pelangi dari balik badan Bima. Sesampai di apartemen, Bima langsung mandi dan meninggalkan Pelangi seorang diri di depan layar televisi. Pelangi menuju dapur mengambil segelas air putih. Ketika berbalik, dia berpapasan dengan Bima yang hanya memakai handuk dengan rambut setengah basah. Pelangi langsung menelan salivanya secara kasar dan buru-buru memalingkan wajahnya. "Ya ampun, seksi banget. Bisa-bisa aku jatuh cinta dengannya," gumam Pelangi. Bima keluar mengenakan seragam putih dan biru. Melihat seragam itu, Pelangi langsung menepuk dahinya. "Jangan hiraukan seragamnya, dia seksi," gumam Pelangi. "Ayo, aku sudah siap," ujar Bima. "Oh iya." Mereka turun bersama-sama dan Pelangi terus melirik Bima yang sedang merapikan seragamnya. Menik mendapatkan pesan dari suaminya yang berisi, "Mama dan Jessie telah kembali ke rumah. Pulanglah ke rumah kita." Menik mendatangi Zira yang sedang menyusui anaknya. "Nona, Mama Paula udah pulang," ujar Menik pelan. "Pulang? Kok bisa secepat itu?" tanya Zira heran. "Bukan Nona yang menyuruh Mama pergi?" tanya Menik pelan, khawatir jika Zira marah. "Mana ada, Nik? Aku hanya membicarakan masalah kalian berdua. Tidak ada menyinggung tentang hal itu," jelas Zira. "Maaf Nona, saya tidak bermaksud." Zira menyela ucapan Menik. "Walaupun Mama Kevin telah balik, bukan berarti masalah kalian selesai. Sebagai anak, kalian harus minta maaf. Bagaimanapun Tante Paula orang tua kamu juga." Zira menasehati Menik. Menik tersenyum dan pamit pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian, Kevin dan Menik hidup tenang tanpa ada aturan dari mamanya. Walaupun mereka belum menemui Nyonya Paula, tapi mereka berniat akan mendatangi wanita parubaya itu dalam waktu dekat. Sebelum berangkat kerja, Menik berpesan sama suaminya. "Sayang, aku ingin bubur Manado," ujar Menik. "Waduh, jauh banget sayang," sahut Kevin bingung harus mencari di mana. "Tapi aku pengen," ujar Menik manja. "Selain bubur Manado, ada makanan cadangan yang kamu mau?" tanya Kevin. "Sebentar." Menik masuk ke kamar dan keluar dengan kertas di tangannya. "Ini." Dia menyerahkan kertas itu ke Kevin. Ketika melihat daftar menu yang penuh di kertas, Kevin langsung membelalakkan matanya. "Kalau sudah terpenuhi, aku centang," ujar Menik. "Ya sayang, aku pergi dulu." Kevin menjemput Ziko di rumahnya. Ziko dan Zira sedang sarapan. "Makan, Vin," ajak Zira. "Terima kasih Nona, saya sudah makan," sahut Kevin yang terus menatap kertas dari istrinya. "Kenapa, Vin? Apa ada masalah?"
Tanya Zira memperhatikan wajah Kevin yang suntuk. Lihat ini. Kevin menunjukkan daftar menu ke Zira dan Ziko. Pasangan suami istri itu membaca nama semua makanan yang ada di kertas. Kamu mau buka warung? Tanya Ziko. Kevin menggelengkan kepalanya. Apa kamu mau buka restoran? Tanya Ziko lagi. Kevin menggelengkan kepalanya. Dari tadi geleng dan geleng, lama-lama teleng benar kamu, Vin, gerutu Ziko. Duh Tuan, kenapa doanya jelek banget? Itu daftar makanan yang Menik pengen, jelas Kevin. Hah? Ziko dan Zira saling pandang. Sepertinya Menik harus menikah dengan chef, ujar Zira. Maksud Nona apa? Vin, istrimu ngidamnya satu warung. Kalau menu di dalam kertas itu ada, kalau enggak bagaimana? Jelas Zira melihat tulisan yang ada di kertas itu. Bubur ayam, bubur Manado. Zira membaca menu yang ditulis Menik. Bubur ayam masih bisa dibuat, kalau bubur Manado bagaimana? Tanya Zira. Muncul ide di benak Ziko. Aku ada ide. Suruh aja istri kamu lihat panci, dan dalamnya kamu foto semua makanan yang Menik mau, ujar Ziko. Dasar malas, maunya praktis aja, sibir Zira ke suaminya. Terus bagaimana? Rengek Kevin bingung. Yang jelas anak kamu akan ngecek segalon, sahut Zira. Bagus itu. Dengan seperti itu tidak perlu isi galon lagi, timpal Ziko. Kevin hanya melengos. Aku ada ide. Ada baiknya istri kamu dibawa menemui chef, ujar Zira. Terus? Nanti chef akan memasakkan menu untuk Menik gitu? Tanya Kevin semangat. Ya enggak, bawa aja menemui chef, sahut Zira. Sayang, memangnya di wajah chef ada banyak menu, sindir Ziko. Kevin belum dapat menemukan ide untuk memenuhi ngidam istrinya. Sayang, aku heran. Menik bukan hamil kembar, tapi kenapa ngidamnya segentong? Tanya Ziko. Mana aku tahu, tapi ada baiknya kalian buka warung makan dengan nama Warung Ngidam, ujar Zira tertawa singkat. Zira membaca menu yang sangat unik, tahu kribo. Vin, istri kamu suruh nikah sama Bob Marley aja, ujar Zira. Kedua pria itu langsung melihat menu yang ada di kertas. Ya ampun, kenapa selera makan Menik aneh? Kenapa nggak tahu rebonding? Gerutu Kevin. Nasibmu, Vin. Masih mending istriku, ngidam cita kepala preman, masih bisa dipenuhi. Ini minta tahu kribo, yang masa harus kribo? Ejek Ziko. Ini maksudnya apa, Vin? Jalan di semen basah. Istri kamu ngidam apa mau nukang? Sindir Zira. Ziko dan Kevin kembali membaca yang ditunjuk Zira. Kevin langsung menepuk dahinya. Permintaan Menik benar-benar tidak normal. Ponsel Ziko berdering. Dr. Diki menghubunginya. Ada apa, Ki? Tanya Ziko. Di mana mencari roti bakar gosong? Tanya Dr. Diki. Hah? Kamu kesurupan? Aku bukan pedagang, sahut Ziko dan menyalakan speaker ponselnya. Zira dan Kevin ikut mendengarkan keluhan Dr. Diki. Istriku hamil kok, ngidamnya aneh, sahut Dr. Diki. Semua mengucapkan selamat. Ternyata ubi kayu tuan tidak sehebat tongkat kasti, bisik Kevin. Maksud kamu apa? Tanya Ziko berbisik. Nona Zira hamil Joko pada usia pernikahan kalian 1 tahun. Tapi Dr. Diki masih hitungan bulan istrinya sudah hamil. Itu tandanya apa? Ayo, ujar Kevin. Diam. Titah Zira. Kamu bakar aja sendiri dan buat gosong, sahut Ziko. Jasmine gak mau, katanya harus beli. Aku malu kok. Kan gak lucu kalau aku pesan roti gosong, ujar Dr. Diki dan semua yang mendengarkan tertawa. Dokter, permintaan istri Anda masih bisa dipenuhi. Menik ngidamnya aneh. Minta tahu kribo, terus mau menginjak semen basah, gerutu Kevin. Wah, ngidam yang aneh. Jasmine juga ada perilaku yang aneh. Dia selalu memegang under-under di rambutku. Dengan alasan gak bisa tidur kalau tidak dipegang. Jelas Dr. Diki. Semua yang mendengarkan tertawa. Menurut mereka, ngidam yang unik dan patut diabadikan. Ruko telah selesai dibersihkan. Ketiganya terlihat puas dengan hasil desain mereka. Semua peralatan untuk membuat kopi telah tersusun dengan rapi, dari mesin espresso, mocha pot, dan lainnya. Besok pembukaan untuk kafe kita. Sepertinya aku akan mengundang Kak Kevin dan Kak Menik, usul Bima. Kedua kakak beradik itu menganggukkan kepalanya. Undang Zira, Ziko, dan Zelin, ujar Langit. Baiklah,
Aku akan mengundang mereka semua. Kalian lakukan promosi di media elektronik maupun media sosial. Kita Bima yang berlalu meninggalkan pelangi dan langit. Bima menghubungi kakaknya. "Halo kakakku sayang," ujar Bima dari ujung ponselnya. "Iya adikku Bima yang paling ganteng," saut Menik gemas dengan adiknya. "Besok kakak ada acara tidak?" tanya Bima. "Kalau kakak nggak ada, tapi nggak tahu Kak Kevin, memangnya kenapa?" tanya Menik. "Besok pembukaan kafeku. Aku mau kakak hadir besok bersama Kak Kevin." "Ya ampun, apa kakak nggak salah dengar?" tanya Menik senang. "Enggak kak, ini memang impianku." "Apa modalnya besar?" tanya Menik penasaran dengan uang adiknya yang menurutnya sangat banyak. "Lumayan, tapi aku dibantu Langit dan Pelangi. Kami membuat usaha ini bersama-sama," jelas Bima. "Langit dan Pelangi? Bima, kenapa harus dengan mereka? Kalau mereka mencurangi kamu bagaimana?" Menik khawatir. Mengingat liciknya Langit dan Pelangi pada Zira membuatnya khawatir akan usaha adiknya nanti. "Kakak jangan berpikiran jelek. Justru modal mereka paling banyak dibandingkan aku." Menik masih diam. Dia belum sepenuhnya percaya dengan keluarga Amran. "Ayolah kak, ada saatnya orang berubah. Mungkin kemarin mereka bejat, tapi sekarang tidak," jelas Bima membela temannya. "Baiklah, kakak akan usahakan datang. Bilang juga ke Nona Zira dan Tuan Jiko untuk datang sekalian bawa Zelin," pinta Bima. "Zelin tidak ada di sini. Dia melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Menurut kakak, sebaiknya Langit atau Pelangi mengundang Nona Zira, biar suasana di sana tidak terlihat canggung," ujar Menik. "Baiklah, aku akan mengatakan ke Langit." Setelah itu, panggilan terputus. Bima mendekati Langit dan Pelangi. "Bagaimana?" tanya Langit. "Kak Menik akan datang, tapi kalau Nona Zira, sebaiknya kamu yang mengatakan sendiri. Dan Zelin tidak ada di sini. Dia melanjutkan sekolahnya ke luar negeri." Ucapan Bima tentang Zelin membuat Langit kecewa. "Kak, jangan bersedih. Mungkin kakak tidak berjodoh dengannya. Masih banyak wanita lain di dunia ini," ujar Pelangi menasehati kakaknya. Selama ini yang Langit tahu, Zelin hanya memblokir nomornya. Tapi kenyataannya Zelin pergi begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun untuknya. Bersambung.